Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya, nama Else Ramgulaido, mahasiswa Universitas Argopuro Jember, Jawa Timur, jurusan Pendidikan Luar Biasa, kelas 221F, dengan NIM 221F10146, nomor absen 49. Video kali ini saya buat untuk memenuhi persyaratan UAS Pendidikan Disabilitas Anak Tunalaras dengan dosen pengampu Bunda Sugihartati, SPD, MPD. Pada video kali ini saya kembali lagi membahas tentang anak disabilitas tunalaras, yaitu saya akan membahas bagaimana faktor-faktor penyebab bagi anak tunalaras. Mengenai latar belakang timbulnya anak tunalaras telah banyak ditemukan atau dikemukakan oleh para ahli yang berkecimpung dalam usaha penanggulangannya. Dinamika keadaan yang melatar belakangi anak tunalaras beserta gejala-gejalanya perlu ditelusuri untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang anak tunalaras. Dengan pemahaman, hal itu akan mempermudah dalam usaha menanggulangi atau memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dari berbagai faktor yang berkaitan dengan masalah ketunalarasan, berikut dibahas mengenai kondisi atau keadaan fisik, masalah perkembangan, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita akan masuk pada faktor penyebab yang pertama, yaitu kondisi atau keadaan fisik. Telah banyak tulisan maupun penelitian yang mengupas masalah kondisi atau keadaan fisik yang dialami oleh anak tunalaras dalam kaitannya dengan masalah gangguan tingkah laku, baik tingkah laku baik yang merupakan akibat langsung maupun yang tidak langsung. Ada sementara ahli yang meyakini bahwa difungsikan kelenjar endokrin dapat mempengaruhi timbulnya gangguan tingkah laku, atau dengan kata lain, kelenjar endokrin berpengaruh terhadap respon emosional, bahkan dari hasil emosional seseorang. Bahkan dari hasil penelitian seorang ahli Gunzburg dalam Simanjuntak 1947 menyimpulkan bahwa disfungsi di kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatannya. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya perkembangan fisik dan mental seseorang, akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Kondisi fisik ini dapat pula berupa kelainan atau kecacatan baik tubuh maupun sensoris yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang.
Kecacatan yang dialami seorang dapat mengakibatkan timbulnya keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya, baik berupa kebutuhan fisik, biologis, maupun kebutuhan psikisnya. Masalah ini atau faktor ini menjadi kompleks dengan adanya sikap atau perlakuan negatif dari lingkungannya. Sebagai akibatnya, timbul perasaan yang rendah diri, perasaan tidak berdaya atau perasaan yang tidak mampu, mudah putus asa, dan merasa tidak berguna, sehingga menimbulkan kecenderungan menarik diri dari lingkungannya, baik pergaulan ataupun sebaliknya. Memperlihatkan tingkah laku agresif atau bahkan memanfaatkan kelainannya untuk menarik belas kasih lingkungannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa kondisi atau keadaan fisik yang dinyatakan secara langsung dalam ciri-ciri kepribadian atau secara tidak langsung dalam reaksi menghadapi kenyataan memiliki implikasi bagi penyesuaian diri seseorang. Jadi ini adalah faktor kondisi atau keadaan fisik bagi anak tunalaras. Penyebab faktor yang kedua yaitu masalah perkembangan. Di dalam menjalani fase perkembangan kehidupan, individu sulit terhindar dari berbagai konflik. Mengenai hal ini, Erikson dalam Cindy de Gunnarsson 1985 bab 107 menjelaskan bahwa setiap pribadi atau seseorang memasuki fase perkembangan baru, individu dihadapkan dari berbagai tantangan atau krisis emosi. Anak biasanya dapat mengatasi krisis emosi ini jika pada dirinya tumbuh kemampuan baru yang berasal dari proses kematangan yang menyertai perkembangan. Apabila egonya dapat mengatasi krisis ini, maka perkembangan ego yang matang akan terjadi sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau masyarakatnya. Sebaliknya, apabila seseorang individu tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut, maka akan menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku. Konflik emosi ini terutama terjadi pada masa kanak-kanak atau pada masa pubertas. Adapun ciri yang menonjol yang nampak pada masa kritis ini adalah sikap menentang dan keras kepala. Kecenderungan ini dapat disebabkan oleh seseorang karena anak sedang dalam proses menemukan akunya. Contoh yang menemukan, anak jadi merasa puas dengan otoritas lingkungan sehingga timbul gejolak emosi yang meledak, misalnya marah, menentang, memberontak, dan keras kepala. Emosi yang kuat seringkali meluap-luap sehingga dapat menimbulkan kecemasan. Mereka sering menentang dan melanggar aturan baik di rumah maupun di sekolah. Kondisi seperti ini biasanya terjadi pada masa pubertas anak. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa segala tindakan yang dilakukan
anak pada masa kritis bertujuan untuk menarik perhatian yang didorong oleh tuntutan pengakuan egonya. Jika pada masa ini anak banyak mendapat tantangan atau hambatan, maka timbul akibatnya yang dapat merugikan dirinya sendiri. Kartini Kartono 1982 menegaskan bahwa penghalang terhadap berlangsungan fungsi-fungsi fisik dan psikis pada masa ini dapat mengakibatkan kemunduran pada individu. Jiwa anak yang masih labil pada masa ini banyak mengandung risiko berbahaya jika kurang mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari orang dewasa, maka anak mudah terjerumus pada tingkah laku yang menyimpang. Faktor penyebab yang ketiga yaitu faktor lingkungan keluarga. Kajian terhadap lingkungan keluarga dalam kaitannya dengan masalah ketunalarasan telah lama menjadi perhatian para ahli. Sebagai lingkungan terutama dan utama dalam kehidupan anak, keluarga memiliki pengaruh penting. Dengan demikian penting dalam membentuk kepribadian anak atau membentuk perilaku perkembangan anak. Ya, keluargalah letak dasar perasaan aman atau yang disebut sebagai emotional security pada anak. Dalam keluarga, anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikapnya kepada orang lain dan sikap pribadinya seperti apa ke depannya. Lingkungan keluarga tidak mampu memberikan dasar perasaan dan dasar untuk perkembangan sosial dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Mengingatkan bahwa banyak sekali faktor yang terdapat dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku. Maka dalam pembahasan berikut akan dikemukakan beberapa aspek, yaitu antara lain: yang pertama, adanya kasih sayang dan perhatian. Kasih sayang dan perhatian orang tua dalam anggota keluarga lain, anggota keluarga ini sangat dibutuhkan oleh anak, ya, khususnya bagi anak tunalaras. Kurangnya kasih sayang dan perhatian orang tua mengakibatkan anak mencarinya di luar rumah. Dia bergabung dengan kawan-kawannya dan membentuk suatu kelompok anak yang merasa senasib. Selain untuk memperoleh rasa aman dalam kelompoknya, dapat juga anak dengan sengaja melakukan perbuatan tercela dan menentang norma lingkungannya untuk memperoleh perhatian orang tuanya. Mengenai hal ini, Sofyan S. Willis 1981 mengemukakan bahwa mereka berkelompok untuk memenuhi kebutuhan yang hampir sama, antara lain untuk mendapatkan perhatian dari orang tua dalam masyarakat. Selain sikap di atas, tidak jarang di antara orang tua justru memberikan kasih sayang, perhatian, dan bahkan perlindungan yang berlebihan atau yang disebut sebagai overprotection. Sikap memanjakan menyebabkan ketergantungan pada anak, sehingga jika anak mengalami kegagalan dalam mencoba sesuatu, ia lekas menyerah dan merasa kecewa, sehingga pada akhirnya akan timbul rasa tidak percaya diri atau rendah diri pada anak, ya. Itu adalah salah satu
faktor dari kasih sayang dan perhatian orang tua ya. Itu juga kalau anak tidak sepenuhnya mendapatkan kasih sayang atau didikan dari orang tua, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan, maka anak itu akan melakukan sesuatu sesuai kehendaknya sendiri tanpa dibentuk oleh orang tuanya ya. Jadi orang tua sangat berperan penting dalam proses perkembangan kehidupan anaknya. Yang kedua yaitu keharmonisan keluarga. Banyak tindakan kenakalan atau gangguan tingkah laku dilakukan oleh anak yang berasal dari lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Ketidakharmonisan ini dapat disebabkan oleh pecahnya keluarga atau tidak ada kesepakatan antara orang tua dalam menerapkan disiplin dan pendidikan terhadap anaknya. Kondisi keluarga yang pecah atau rumah tangga yang kacau menyebabkan anak kurang mendapatkan bimbingan yang semestinya. Berdasarkan hasil studinya, Hetherington dalam Kirk dan Gallagher 1986 dapat menyimpulkan bahwa hampir semua anak yang menghadapi perceraian orang tua mengalami masa peralihan yang sangat sulit. Orang tua yang sering berselisih, bersalah paham dan menerapkan peraturan atau disiplin dapat menimbulkan keraguan pada diri anak akan kebenaran suatu norma, sehingga akhirnya anak mencari jalannya sendiri. Hal itu dapat saja menjadi awal dan terjadinya gangguan tingkah laku pada anaknya. Jadi kalau ada keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang tidak rukun dalam perkembangan kehidupannya setiap hari, itu juga akan menyebabkan anak tersebut merasa terganggu, merasa tidak nyaman untuk melakukan, sehingga dia memilih melakukan segala sesuatu sesuai dirinya sendiri. Nanti dia tidak akan disiplin atau tidak akan mengikuti peraturan yang ada di mana saja ia berada ya. Terus yang ketiga itu adanya kondisi ekonomi. Lemahnya kondisi ekonomi keluarga dapat pula menjadi salah satu penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan anak. Padahal seperti yang kita ketahui, pada diri anak timbul keinginan-keinginan untuk dapat menyamai dirinya dengan teman lain, misalkan dalam berpakaian, kebutuhan akan hiburan, dan lain-lain. Tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut di dalam keluarga dapat mendorong anak mencari jalannya sendiri, kadang-kadang mengarah pada tindakan antisosial ya. G.W. Bawengan 1977 menyatakan bahwa kondisi-kondisi seperti kemiskinan atau pengangguran secara relatif dapat melengkapi rangsangan-rangsangan untuk melakukan pencurian, penipuan, perilaku menyimpang lainnya. Jadi kondisi ekonomi ini juga sangat dibutuhkan oleh anak dan sangat diinginkan oleh anak. Misalkan seseorang anak yang orang tuanya ekonominya lemah atau ekonominya kurang mampu, sehingga membuat dia tidak bisa membeli itu, tidak bisa mempunyai ini itu seperti teman-teman lain. Oke, baik, itu adalah yang saya sudah jelaskan tadi. Itu adalah beberapa hubungan keluarga dan orang tua.
faktor penyebab yang berikutnya yaitu faktor lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah tidak hanya sekedar membekali anak didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan, akan tetapi sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik sehingga menjadi seorang individu yang dewasa yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan masyarakat yang lebih luas. Akan tetapi tidak jarang sekolah dapat menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku pada anak seperti yang dikemukakan oleh Sofyan Willis 1978 menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan anak didik ke arah kedewasaan, kadang-kadang sekolah juga penyebab dari timbulnya kenakalan remaja. Timbulnya gangguan tingkah laku yang disebabkan oleh lingkungan sekolah antara lain berasal dari guru sebagai tenaga pelaksanaan pendidikan fasilitas penunjang yang dibutuhkan anak didik. Perilaku guru yang otoriter mengakibatkan anak merasa tertekan dan merasa takut menghadapi pelajarannya. Anak lebih memilih membolos dan berkeluyuran pada saat seharusnya ia berada di dalam kelas. Sebaliknya, sikap guru yang terlampau lemah dan membiarkan anak didiknya tidak disiplin mengakibatkan anak didik berbuat sesuka hati dan berani melakukan tindakan-tindakan yang menentang peraturan. Selain guru, fasilitas pendidikan berpengaruh juga terhadap terjadinya gangguan tingkah laku. Sekolah yang kurang mempunyai fasilitas yang dibutuhkan anak didik untuk menyalurkan bakat dan mengisi waktu luang mengakibatkan juga anak menyalurkan aktivitas pada hal-hal yang kurang baik. Misalkan karena tidak ada tempat untuk bermain, anak berkeliaran di tempat-tempat umum sehingga kadang-kadang anak mengabaikan waktu belajarnya. Itu adalah salah satu faktor penyebab dari sekolahnya. Kadang-kadang anak mengalami gangguan mental ya, yang kadang-kadang di sekolah itu juga bukan hanya karena fasilitasnya kurang atau apa segala macam gurunya ini, tapi kadang-kadang juga itu ada dari teman-teman sekolahnya. Guru juga ada yang memicu gangguan tingkah laku anak itu kadang-kadang yang tadinya mentalnya bagus, itu adalah salah satu faktor penyebab yang terjadi pada keluarga dan orang tua ya. Yang berikutnya kita akan masuk pada faktor penyebab lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Tanggung jawab sekolah tidak hanya sekedar membekali anak didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan, akan tetapi sekolah juga bertanggung jawab membina kepribadian anak didik sehingga menjadi seorang individu dewasa yang bertanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan masyarakat yang lebih luas. Akan tetapi tidak jarang sekolah dapat menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku pada anak seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli Sofyan Willis 1978 menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan anak didik ke arah kedewasaan, kadang-kadang sekolah juga penyebab dari timbulnya kenakalan remaja. Timbulnya gangguan tingkah laku yang disebabkan lingkungan sekolah antara lain berasal dari guru sebagai tenaga
pelaksana pendidikan dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan anak tersebut. Perilaku guru yang otoriter mengakibatkan anak merasa tertekan dan takut menghadapi pelajaran. Anak lebih memilih membolos dan berkeluyuran pada saat seharusnya ia berada di dalam kelas. Sebaliknya, sikap guru yang terlampaui lemah dan membiarkan anak didiknya tidak disiplin mengakibatkan anak didik berbuat sesuka hati dan berani melakukan tindakan-tindakan menentang peraturannya. Selain guru, fasilitas pendidikan juga berpengaruh pula terhadap terjadinya gangguan tingkah laku pada anak tersebut. Sekolah yang kurang mempunyai fasilitas yang dibutuhkan anak didik untuk menyalurkan bakat dan mengisi waktu luang mengakibatkan anak menyalurkan aktivitasnya pada hal-hal yang kurang baik. Misalkan karena tidak ada tempat untuk bermain, anak berkeliaran di tempat-tempat umum sehingga kadang-kadang mengakibatkan mengabaikan waktu belajarnya ya. Itu adalah salah satu faktor penyebab dari sekolah. Yang kelima yaitu faktor penyebab lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial adalah masyarakat ya. Apakah benar bahwa tingkah laku anak dibentuk di lingkungan sosialnya? Menurut para ahli, Bandura dalam Craig dan Gallagher 1986 adalah salah satu hal yang nampak yang mempengaruhi pola perilaku anak dalam lingkungan sosial adalah keteladanan, yaitu menirukan perilaku orang lain atau mencontohkan melakukan apa yang dilihatnya dari orang lainnya. Di samping pengaruh-pengaruh yang bersifat positif di lingkungan masyarakat juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif yang dapat memicu munculnya perilaku menyimpang. Sikap masyarakat yang negatif ditambah banyaknya hiburan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak merupakan sumber terjadinya kelainan tingkat perilaku. Hal ini terutama terjadi di kota-kota besar di mana tersedia berbagai fasilitas tontonan dan hiburan yang tak tersaring oleh budaya lokalnya. Masuknya pengaruh kebudayaan yang asing kurang sesuai dengan tradisi yang dianut masyarakat yang diterima begitu saja oleh kalangan remaja dapat menimbulkan konflik yang sifatnya negatif ya. Dan di satu pihak para remaja menganggap bahwa kebudayaan asing ini itu benar, sementara di pihak lain masyarakat masih memegang norma-norma yang bersumber pada adat istiadat dan agama. Selanjutnya, konflik juga dapat timbul pada diri anak yang disebabkan norma yang dianutnya di rumah atau keluarga bertentangan dengan norma dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, seseorang anak dalam keluarga ditekankan untuk bertingkah laku sopan dan menghargai orang lain. Akan tetapi ia menemukan kenyataan lainnya dalam masyarakat di mana banyak ditemukan tindakan kekerasan, tidak ada sikap saling menghargai. Itu adalah faktor penyebab yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Jadi teman-teman semuanya, faktor-faktor penyebab yang terjadi pada perilaku anak pada masa kini, khususnya anak zaman sekarang, banyak
yang mengakibatkan anak itu gangguan mental, gangguan emosinya terganggu karena beberapa faktor yang saya sudah jelaskan tadi itu sangat berperan penting bagi anak. Sehingga kalau tidak ada dukungan, didikan dari orang tua, keluarga, masyarakat, sekolah, itu akan mengakibatkan anak akan mengalami gangguan perilaku, gangguan mentalnya tidak akan terjaga, dan dia akan disebut sebagai anak tunalaras, karena anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan mentalnya, gangguan perilaku yang tidak sesuai, yang tidak disiplin, dan tidak bisa mengikuti aturan-aturan yang ada, dan yang tidak bisa menghargai orang lain. Ia akan terus-menerus melakukan apa yang ia kehendaki, atau dia akan melakukan sesuatu yang tidak dimengerti dan dapat menyebabkan mengganggu orang lain, meluka, bisa berbahaya untuk dirinya sendiri juga. Itu adalah beberapa faktor penyebab bagi anak tunalaras ya. Oke teman-teman semuanya, demikian materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga semuanya dapat bermanfaat dan semoga dapat kita pelajari dengan baik untuk membantu bagaimana proses cara mengatasi, cara menangani saudara-saudara kita yang mengalami tunalaras. Semoga dengan materi yang saya sampaikan kita mengerti bahwa pendidikan atau pendidikan dari orang tua, lingkungan, keluarga, masyarakat, sekolah itu sangat berperan penting bagi anak-anak didik atau anak-anak di zaman sekarang ini. Oke teman-teman, terima kasih semua, salam sejahtera dan sampai berjumpa lagi nanti.